Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Salam sehat untuk kita sekalian dimanapun kita berada. Hari ini kita akan merenungkan hal yang perlu dan penting di dalam keimanan dan di dalam kekristenan kita, yaitu mengenai Kristus dan salibnya. Bagaimana implementasinya di dalam kehidupan kita, dalam konteks kekinian kita. Mari sebelumnya kita sama-sama berdoa, memohon bijaksana, kekuatan dari Allah kita. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, bersyukur untuk belas kasihan-Mu dan berkat-berkat-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti firman yang kami akan baca, dan kami akan terapkan dalam keseharian kami. Berilah kepada kami damai sejahtera-Mu Tuhan, dan setiap kami yang mendengarkan renungan hari ini, mendapatkan berkat dari-Mu. Terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita renungkan mengenai salib Kristus diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal yang kedua ayat 2. Sebab aku, kata Paulus, telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Rasul Paulus yang pernah mengajarkan kebenaran Injil kepada jemaat di Korintus, menuliskan surat ini untuk jemaat Korintus agar jemaat Korintus mengerti dan mengalami sendiri hidup di dalam salib Kristus. Demikian juga surat ini bermanfaat untuk diri kita masing-masing di zaman era Society 5.0 ini. Apa yang perlu kita pelajari dan kita pahami sebagai latar daripada pemikiran kita mengenai salib Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, seperti yang kita ketahui, salib dalam konteks waktu itu, bahkan mungkin sampai saat ini, merupakan tanda atau lambang penghukuman. Bahwa orang-orang yang disalib adalah orang-orang yang telah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Dan ditolak di langit, ditolak di bumi, sehingga orang itu bergantung atau tergantung di atas kayu. Tidak menyentuh bumi, tapi tidak mencapai langit. Dalam kondisi seperti orang yang dikutuk, ditinggalkan, dan memang melakukan hal yang jahat. Demikianlah orang-orang yang disalib. Pada konteks abad pertama, mungkin juga terjadi pada abad sebelum dan sesudahnya, kita mengetahui bahwa ada orang-orang yang disalibkan karena melakukan kejahatan, yaitu orang-orang yang bukan warga kerajaan Romawi. Mereka yang melakukan kejahatan, melawan pemerintahan, kerajaan Romawi, memberontak, dan sebagainya, bahkan melakukan tindak kejahatan terhadap seseorang atau masyarakat di dalam konteks wilayah kekuasaan kerajaan Romawi. Kalau ia orang bukan warga kerajaan Romawi, ia akan disalibkan. Tetapi kalau dia warga kerajaan Romawi, dia akan dipancung atau dihukum mati dengan cara yang lain. Dalam konteks keimanan orang Kristen saat itu, dan tentu mungkin juga saat ini, yang sering ditafsir keliru, adalah demikian. Ada dua pihak yang mayoritas mengutarakan keberatan keimanan orang Kristen mengapa percaya kepada Yesus Kristus yang disalibkan. Kelompok pertama yang keberatan ialah orang-orang Yunani yang memiliki suatu pemikiran bahwa kalau ada orang yang disalibkan, orang itu begitu jahat dan tidak pantas untuk dipercaya, tidak pantas untuk diyakini, dan tidak pantas untuk menaruh harapan kepadanya. Sehingga orang-orang Kristen pada waktu itu, mungkin juga sampai sekarang, dianggap bodoh. Karena dianggap melakukan satu tindakan yang irasional. Seharusnya yang dipercaya adalah orang-orang yang menyatakan kekuatan, kuasa, dan otoritas, dan faktanya, orang-orang Kristen malah meyakini bahwa melalui salib ada keselamatan, ada pengharapan, ada kekuatan. Ini menjadi sesuatu yang ada di dalam pemikiran orang-orang Yunani, yang bisa jadi juga masih ada dalam pikiran orang-orang pada zaman ini. Sehingga orang menghina, meremehkan, melecehkan salib Kristus. Dan menganggap orang-orang Kristen itu bodoh dan tidak memiliki kemampuan akal yang sehat. Nah, itu kelompok pertama yang tidak menyukai, yang
memiliki pandangan yang menolak tentang keberadaan salib Kristus. Yang kedua, kelompok orang-orang Yahudi, orang-orang yang menginginkan pembebasan, menginginkan kelepasan, tetapi mereka ingin tidak dengan cara salib. Memang bagi orang-orang Israel dan orang-orang Yahudi, mereka mengakui bahwa akan ada Mesias yang memberikan kemenangan, kelepasan, dan pembebasan dari penjajahan, dari penganiayaan, dari kolonialis, dan dari penindasan dari bangsa lain. Mereka meyakini Mesias yang mereka harapkan adalah Mesias yang menjunjung tinggi keagungan kebesaran seperti dalam zaman kerajaan Israel yang dipimpin oleh Raja Daud. Walaupun memang di kalangan Yahudi masih ada juga orang yang mengakui bahwa Mesias itu harus menderita. Tetapi umumnya mereka meyakini bahwa Mesias itu harus yang memiliki otoritas kekuatan yang luar biasa. Yang bisa mengusir segala bangsa yang menindas mereka, menguasai mereka. Jadi dianggap bahwa berita tentang salib itu batu sandungan. Bagaimana mungkin Mesias mati di atas kayu salib? Bukankah di dalam Alkitab, Perjanjian Lama yang mereka yakini bahwa yang mati di atas kayu salib adalah orang yang terkutuk. Dikutuk Allah, tidak diterima oleh Tuhan karena kejahatannya. Karena itu, kalau ada orang yang mengakui bahwa di dalam salib Kristus itu ada sebuah pengharapan, keselamatan, pembaharuan, pembebasan, itu menjadi batu sandungan untuk orang-orang Yahudi untuk datang kepada Tuhan Allah, untuk bertobat. Nah, ini adalah kelompok-kelompok yang tidak menyukai, tidak menyenangi, bahkan sangat menolak tentang keberadaan salib Kristus. Tentu hal itu bisa jadi terjadi pada saat ini. Dalam konteks zaman ini, banyak orang yang tidak suka dengan berita tentang salib Kristus. Lebih senang orang-orang yang menyukai berita tentang kebahagiaan, kesuksesan, ketenaran, bahkan keberhasilan demi keberhasilan. Karena salib berkonotasi dengan penderitaan, berkonotasi dengan kematian. Jadi tidak ada harapan di sana. Maka orang-orang dari kelompok-kelompok mungkin yang beragama tertentu atau kalangan Kristen tertentu yang menganggap bahwa berita salib tidak lagi relevan dengan konteks kekinian. Yang perlu diberitakan adalah kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menganggap salib itu sebagai sesuatu yang sangat menakutkan? Bahkan apa-apa disimbolkan salib. Tiang listrik lah disimbolkan salib, tiang jemuran lah disimbolkan salib, lambang ambulans lah disimbolkan sebagai salib. Nampak sekali mereka semuanya tidak memahami tentang salib Kristus. Mari kita pelajari, kita pahami tentang salib Kristus. Tidak ada bedanya salibnya, tetap ada yang menjulang ke atas, vertikal, dan ada yang melebar ke kanan, ke kiri, horizontal. Dan kalau kita mau dengarkan dan perhatikan apa yang disampaikan oleh banyak orang tentang salib Kristus, ketahuan sekali bahwa mereka semuanya tidak mengenal tentang salib Kristus. Mereka hanya memakai pemikiran mereka tentang salib dalam konteks pemikiran Yunani, dalam konteks pemikiran Yahudi, Judaisme, dalam konteks pemikiran tradisi dan dunia ini. Yang sangat kita perlu perhatikan dalam hal ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, tentang salib Kristus. Salib Kristus secara fenomena sama dengan salib penjahat di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tetapi kalau kita menelusuri lebih jauh, lebih mendalam, para penjahat itu memang sepantasnya disalibkan karena melakukan kejahatan berdasarkan hukum yang berlaku, baik hukum positif, hukum negara, hukum masyarakat, hukum etika. Memang orang-orang jahat patut dihukum dengan disiplin yang keras supaya tidak lagi ada orang yang melakukan kejahatan yang sama. Namun berbeda dengan Yesus Kristus. Apa alasannya Yesus Kristus disalibkan? Apakah Tuhan Yesus disalibkan karena melakukan kejahatan terhadap sesama manusia? Tentu tidak. Karena seumur hidupnya, sepanjang 33,5 tahun, terutama pada saat-saat pelayanannya 3,5 tahun, tidak ada satu kata, satu perbuatan pun yang menunjukkan bahwa ia melakukan kejahatan.
Tidak ada satu perbuatan pun yang menunjukkan ia melakukan pembunuhan, perzinahan, dusta, atau hal-hal yang melanggar hukum Taurat. Semua hukum Taurat, semua hal yang diperintahkan Tuhan dia lakukan dengan sempurna. Tidak ada seorang pun di seluruh kolong langit ini, siapapun dia, sampai saat ini dan sampai selamanya bumi ini masih ada, yang sempurna melakukan hukum Taurat kecuali Yesus Kristus. Entah itu nabi, pendiri agama, imam, atau siapapun, tidak ada seorang pun yang telah melakukan hukum-hukum Tuhan dengan sempurna kecuali Yesus Kristus. Jadi, alasan Tuhan itu disalibkan tidak pantas, karena dia tidak melakukan kejahatan. Yang kedua, kalau ada alasan yang mengatakan Yesus melakukan pemberontakan kepada kerajaan Romawi, melakukan subversif, melakukan tindakan provokator, tidak demikian. Karena seluruh pelayanan Yesus Kristus itu sangat terbuka, open service, terbuka pelayanannya. Kemana dan di mana ia melakukan pelayanan orang lain, siapapun, baik itu orang-orang biasa, para ahli Taurat, ahli agama, maupun para politisi dan semua orang petinggi di dalam kerajaan dapat menyaksikan bahwa Yesus Kristus dalam pelayanannya tidak pernah memprovokasi untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintahan kerajaan Romawi. Ia mengajarkan kebenaran, menjelaskan tentang kebenaran, menghidupi kebenaran, dan bahkan menghargai pemerintahan kerajaan Romawi, walaupun kerajaan Romawi melakukan suatu tindakan imperialisme terhadap wilayah dari orang-orang Israel di tanah Palestina, di Kanaan. Ambil contoh, Yesus mengambil sebuah koin, mengatakan, ini gambar siapa? Koin ini? Gambar kaisar, kata pemberi koin itu. Tuhan mengatakan, berilah kepada kaisar yang patut diberikan. Itu sebabnya tuduhan terhadap Yesus bahwa ia memberontak kepada kerajaan Romawi itu tidak memiliki bukti, bahkan murid-muridnya juga tidak pernah memegang suatu upaya melakukan tindakan kejahatan, walaupun memiliki massa misalnya. Kalau misalnya Tuhan mau menggerakkan 5.000 orang yang telah diberikan berkat roti dan ikan, atau 4.000 orang selanjutnya, bukankah itu kekuatan yang cukup untuk melakukan pemberontakan pada saat itu? Tetapi Tuhan tidak melakukan itu karena tujuannya bukan itu. Tujuannya ialah untuk membawa orang-orang pilihannya kembali kepadanya melalui cara kematiannya. Itu hal yang kedua, yang menjadi alasan untuk orang melakukan suatu tindakan dan kemudian ia dihukum di atas kayu salib. Tapi Yesus tidak melakukan kejahatan, dan juga Yesus adalah pribadi yang open, yang terbuka, yang menjalankan misi Allah dengan sempurna. Jadi apa alasannya? Alasannya, alasan yang berkaitan dengan misinya, yaitu memberitakan kerajaan Allah, memproklamasikan kerajaan Allah, mengajarkan kerajaan Allah, bahwa ia diutus oleh Allah Bapanya untuk menebus umat pilihannya, menjadikan mereka milik kepunyaannya dari segala bangsa, untuk menegakkan kebenaran, kasih, keadilan di bumi ini, karena rancangan Tuhan Allah untuk keselamatan itu telah ditetapkan. Ia menyatakannya dengan aktif, mulai dari dalam kandungan sampai dengan ia mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, dan akan datang kembali. Di dalam misinya itulah ia menyatakan kebenaran. Itu sebabnya para imam, Kayapas maupun Ananias, para raja setempat, Herodes maupun Pilatus, orang-orang tokoh ahli Taurat, tidak mendapatkan kesalahan apapun pada dirinya ketika ia diadili. Tetapi penyiksaan, penganiayaan, cambukan, sampai semua tubuhnya dicambuk, dan sangat menakutkan, mengerikan, ia tetap menyatakan misinya, yaitu menyelamatkan orang-orang berdosa, menyelamatkan umat pilihannya, menyelamatkan orang-orang yang ditetapkan Allah di dalam kekekalan. Karena memang ada yang tidak diselamatkan, walaupun diciptakan oleh Allah. Dan ini fakta. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus,
Mari kita lebih dalam lagi memahami tentang alasan apa yang paling mendasar dan itu yang menyebabkan ia rela mati, rela mengalami suatu kenyataan mati di atas kayu salib. Mau menggantikan substitusi keberadaan kita, yaitu dosa. Jadi alasan yang paling hakiki dan alasan yang paling mendasar untuk kita mengakui dan memahami tentang salib Kristus adalah keberdosaan kita. Karena Kristus datang untuk menebus umatnya. Kita orang berdosa. Saudara, Bapak, Ibu, setiap orang sudah berdosa. Dan kita tahu bahwa upah dosa adalah kematian. Kematian berarti mengalami penghukuman. Dan seharusnya kita dihukum karena kejahatan kita. Karena tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Bapak, Ibu, Saudara, saya, kita semua orang berdosa. Pantas, layak dihukum di atas kayu salib, ditolak Tuhan, ditolak manusia, ditolak bumi dan ciptaan lain. Karena berdosa. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Demikian firman Tuhan mengatakan dalam Roma. Jadi dengan kata lain, kita memang tidak punya pengharapan, kita memang tidak punya sesuatu yang dapat dipertahankan untuk kita mengatakan bahwa kita layak diperkenan Tuhan. Di pihak Tuhan, Tuhan sudah merancang keselamatan melalui anaknya Yesus Kristus, yang disebut factum solutis. Keselamatan melalui anaknya Yesus Kristus. Bagaimana? Apa caranya? Inkarnasi, menjadi manusia, ditambahkan kepadanya natur kemanusiaan sehingga ia ada di antara manusia. Menjadi manusia, hidup di antara manusia, menjalani kemanusiaan, tetapi ia tidak berdosa, bukan dari benih orang berdosa, dan ia ada di dalam kesucian yang menjalani kemanusiaan yang aktif taat kepada Tuhan Allah, Bapaknya, dan ia melakukan itu sampai puncaknya, yaitu mati di atas kayu salib. Atas tuduhan apa? Tuduhan karena ia menyamakan dirinya dengan Bapa, karena ia melakukan kebenaran dengan sempurna, tetapi bukan karena kejahatan. Bukankah banyak orang saat ini kita mengetahui banyak orang dihukum atau dilakukan tindakan kejahatan bukan karena kejahatan, tapi karena orang jahat memang tidak suka dengan orang baik. Saya ulangi, orang jahat tidak suka dengan orang baik. Orang jahat tidak suka dengan orang benar. Orang jahat tidak suka dengan orang yang hidup kudus. Jangan berharap kebaikan muncul dari kejahatan. Dan tidak akan terjadi. Itu yang kenyataan. Jadi kita sudah berdosa, ada rancangan Tuhan sebelum kita ada, sebelum kita berdosa, berbuat dosa, ada rancangan Tuhan dalam kekekalan bahwa Kristus diutus untuk menebus kita, dan ketika kita ada di dalam keberdosaan saat ini, dan sejak dalam kandungan kita sudah berdosa, maka Kristus datang untuk menebus kita. Bukan hanya bangsa Israel, bangsa Yahudi, orang-orang yang ada di tanah Kanaan yang ditebusnya, tapi segala bangsa. Ini adalah keberlanjutan bagaimana Tuhan menyatakan bahwa melalui Abraham, Ishak, Yakub, dan keturunannya sampai kepada Yesus, bahwa melaluinya segala bangsa diberkati, dan puncaknya adalah di dalam Kristus, dan hanya di dalam Kristus satu-satunya yang menebus umat manusia. Jadi ketika Yesus diadili, Yesus menjalani penghukuman dan dilakukan suatu penganiayaan yang luar biasa sampai di atas kayu salib. Jadi berbeda salib Yesus Kristus dengan salib-salib yang ada di sebelahnya atau sebelumnya atau sesudahnya. Berbeda sekali. Orang disalibkan karena kejahatannya. Orang disalibkan karena memberontak. Orang disalibkan karena melakukan hal yang jahat. Tetapi Yesus disalibkan karena kejahatan kita, manusia berdosa. Karena kejahatan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita harus akui. Nah, esensi penyaliban Yesus itu yang menjadi dasarnya adalah keberdosaan kita. Itu dari pihak kita. Dan rancangan Tuhan menyelamatkan kita, itu dari pihak Tuhan. Jadi di sana ada penghukuman, sekaligus saat yang sama ada kasih Tuhan dinyatakan. Itulah salib. Salib itu paradoks. Karena di dalamnya ada penghukuman Tuhan Allah atas diri Yesus Kristus karena manusia yang berdosa diimputasikan dosa-dosanya kepada Kristus, dan Kristuslah yang menanggung kejahatan kita, menanggung kesalahan kita, menerima penghukuman kita, sehingga di dalam kayu salib itu, di atas kayu salib itu, Yesus menerima penghukuman, bukan hanya penghukuman terhadap satu orang, tetapi penghukuman semua umat Tuhan yang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, dia tanggung, dan itu kengerian yang luar biasa.
Tapi di pihak lain, salib adalah kasih Tuhan yang menyediakan anaknya untuk mati bagi kita. Ini hal yang tidak mungkin ada di dalam pemikiran Gerika Yunani, tidak mungkin ada di dalam pemikiran Judaisme, dan tidak mungkin ada dalam pemikiran agama, kepercayaan sampai sekarang dan sampai selamanya, kecuali di dalam Kristus. Itu sebabnya, Bapak, Ibu, Saudara, tidak akan pernah mungkin ada orang mengerti tentang salib Yesus Kristus kecuali oleh Roh Kudus dia diberi pencerahan. Begitu juga dengan Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan video ini. Tidak akan pernah Bapak, Ibu, dan Saudara mengerti tentang salib Kristus dengan sesungguh-sungguhnya kecuali Roh Kudus memberi pencerahan, membukakan hati Bapak, Ibu, dan memberikan pengertian yang baik. Kalau kita dapat mengerti, itu anugerah. Itu belas kasihan Tuhan. Bukan karena kita pandai berbicara dan menjelaskannya, tidak. Tetapi karena kita diberi belas kasihan, dibuka hati oleh Tuhan. Jadi di dalam salib Kristus, Kristus yang disalibkan, mati di dalam kondisi memikul dosa-dosa kita, menanggung hukuman Tuhan Allah, murka Allah. Kita akhirnya menyadari, melalui salib Kristus, kita mengalami pengampunan, kita mengalami pembenaran, kita mengalami perubahan status. Kita diampuni dosa-dosa kita, dulu, sekarang, akan datang. Karena kita ada di dalam Kristus, Kristus yang telah disalibkan. Yang kedua, kita mengalami pembenaran oleh Allah, karena Kristus telah menggantikan kita, mendamaikan kita dengan diri melalui kematiannya. Yang ketiga, kita diangkat menjadi anak-anak Allah kembali. Karena sebelumnya musuh Allah, diangkat menjadi anak-anaknya, ahli waris kerajaan surga. Itulah meaning, makna daripada salib Kristus. Tentu beda dengan salib-salib yang ada, yang lain. Dan salib Kristus itu mulia. Pengampunan dosaku, pembenaran Allah kepadaku, penerimaan Allah untukku sebagai anak Allah, anak-anaknya. Bukan untukku saja, untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan semua orang pilihannya akan mengalami hidup pengampunan yang luar biasa. Dengan demikian, kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang menghina, meremehkan, melecehkan salib Kristus, pertama, tentu sikap kita, orang ini orang berdosa yang tidak mengerti. Yang kedua, orang ini belum pernah mengerti tentang salib Kristus, berbeda dengan salib-salib yang lain. Yang ketiga, lambang boleh sama, tapi maknanya berbeda. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, pahami betul bagaimana sikap kita ketika kita menyadari tentang salib Kristus, penderitaan yang dialaminya, dan bagaimana ia di atas kayu salib menyampaikan 7 perkataan yang sangat agung dan luar biasa. Saya mengambil 2 perkataan yang paling saya rasa itu penting untuk kita ingat, yaitu perkataan pertama sekali di atas kayu salib, perkataan terakhir sekali di atas kayu salib. Dari 7 perkataan itu. Yang pertama yang mengatakan, Bapa ampunilah mereka. Dan yang ketujuh yang mengatakan, Bapa kuserahkan nyawaku. Bagaimana pengampunan itu diterima oleh Bapa atas permohonan Yesus Kristus di atas kayu salib, yaitu dengan nyawanya sebagai korban pengampun dosa. Dengan nyawanya ia menyatakan bahwa apa yang dikerjakannya sesuai dengan apa yang dikehendaki Bapa, nyawa ganti nyawa. Dan nyawanya bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk semua umat Tuhan di seluruh dunia sepanjang zaman. Nah, inilah salib Kristus. Perkataan Tuhan. Bapa ampunilah mereka. Bapa kuserahkan nyawa. Bagaimana implementasinya untuk hidup kita? Kalau Bapak, Ibu, Saudara adalah anak-anak Allah di dalam Kristus, telah menerima pengampunan, telah menerima pembenaran, apa implementasinya dalam hidup kita? Yang pertama, karena salib Kristus, berita Injil ini adalah berita yang dari surga, yang dijelaskan, dideskripsikan, dilaksanakan oleh Kristus di atas bumi melalui salibnya, maka Bapak, Ibu, Saudara punya tanggung jawab, yaitu memberitakan Injil kepada banyak orang. Tidak ada alasan, saya bukan pejabat gereja, saya bukan ahli teologi, saya bukan orang yang pintar menjelaskan tentang itu. Tidak ada alasan. Alasan itu adalah alasan orang-orang yang malas memberitakan Injil. Setiap orang percaya yang menyadari bahwa ia adalah orang percaya, dia takut akan Tuhan, dia menyadari pengampunan Bapa,
dia menikmati hidup dibenarkan oleh Bapa dan menjadi anak-anak Allah yang sungguh memuliakan Kristus, yang sungguh dalam dirinya ada kuasa Roh Kudus, ada karunia-karunia pelayanan, maka orang-orang tersebut sudah sewajarnya memberitakan Injil Yesus Kristus dengan perkataan dan perbuatan. Ini yang pertama, implementasinya dari salib Kristus. Yang kedua, di dalam hubungan kita secara pribadi dengan siapapun, kita seharusnya dan sewajarnya mengikuti apa yang sudah dikasih contoh oleh Tuhan, oleh Bapa kepada kita, yaitu pengampunan. Mari kita belajar membangun relasi di dalam konteks pengampunan. Sulit, sukar, tidak mampu, iya. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan dan kita mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk melakukan pengampunan. Mungkin ada yang salah dari kita minta ampun. Mungkin ada yang salah dari orang lain, kita mengampuni. Kita tidak boleh menyimpan kebencian, dendam, iri hati, hal-hal jahat di dalam hati kita. Kita dengan mulut, dengan tindakan menyatakan pengampunan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita seharusnya menjadi pendamai. Bukan troublemaker, tapi peacemaker. Di mana kita ada, dalam komunitas kecil maupun besar, di dalam konteks hubungan sesama manusia, kalau ada konflik, kalau ada problem, kalau ada hal-hal yang buruk, ada hal-hal yang tidak berkenan, mari kita menjadi pendamai, bukan perusuh, bukan provokator, bukan perusak, tapi mendamaikan orang-orang yang konflik. Kita pun harus berdamai lebih dulu. Berdamai dengan diri, karena kita sudah berdamai dengan Tuhan Allah di dalam Kristus. Berdamai dengan sesama, karena kita sudah berdamai dengan diri, menerima diri apa adanya karena Tuhan memberikan kepada kita status yang istimewa. Bukan hanya the best, tapi istimewa dari orang yang bisa merebutnya. Status itu, yaitu anak-anak Allah. Karena istimewa, maka kita bisa menunjukkan itu kepada orang lain. Berdamai dengan lingkungan, di mana kita harusnya hidup sehat, mengelola bumi dengan baik, melakukan reboisasi, rehabilitasi lahan, membuang sampah pada tempatnya, tidak melakukan hal-hal yang buruk, mencemarkan udara, mencemarkan air, dan segala hal. Para pengusaha menyadari limbah-limbah pabriknya harus dibuang di tempat pembuangan limbah yang benar, diolah supaya tidak langsung dibuang ke sungai atau ke laut. Para politisi harus memikirkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Para pengacara melakukan tindakan-tindakan yang adil dengan benar, dengan tepat, dengan hati nurani yang takut akan Tuhan. Semua aparat melakukan sikap dan tindakan pengamanan dan kenyamanan bagi rakyat. Seorang bisnis mengerjakan bisnisnya bukan hanya mendapatkan untung, tapi juga menguntungkan orang yang mendapatkan pelayanan jasa maupun barangnya. Sehingga semuanya berdamai. Mari kita kerjakan. Mari kita lakukan itu. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai orang-orang percaya yang menyadari pentingnya salib Kristus di dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih renungan hari ini mengenai salib Kristus. Bagaimana kami memahaminya, mendalaminya, dan mendasarkannya. Tolong kami mengerti dengan baik, tolong berilah pencerahan oleh Roh Kudus-Mu, tolong mampukan kami memberitakan salib Kristus kepada banyak orang. Tolong mampukan kami mengampuni sesama kami. Tolong mampukan kami membawa pendamaian dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kasihanilah kami, baik hamba-Mu maupun kami yang mendengarkannya. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.